Tanto melangkah pelan mendekati pintu kamar. Hening yang dirasa Tanto ketika ia menempelkan telinga kanannya pada daun pintu, membuatnya sedikit lega dan merasa jika hanya perasaan saja yang berhalusinasi. Tapi baru saja selangkah Tanto menjauh dari pintu, lagi-lagi suara lirih wanita layaknya sinden kembali terdengar oleh telinga Tanto. Bahkan tak hanya itu, tubuh Tanto seketika merinding ketika suara tembang dengan syair menyayat dibarengi bau harum kembang melati yang lembut tercium hidungnya. Tanto yang mulai tersusupi rasa takut dengan jantung berdebar cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kelegaan sejenak tersirat di wajah Tanto setelah sampai di ruang tamu dan melihat Fandi tengah duduk di sofa. Meski jantungnya masih berdegup kencang, tapi setidaknya kini timbul sedikit keberaniannya dengan adanya Fandi. Namun, perasaan itu bertahan sejenak. Berawal dari kecurigaan Tanto saat suara sapaannya tak dijawab sama sekali oleh Fandi, menimbulkan segudang tanda tanya. Apalagi ketika Fandi bangkit. Sekilas mata Tanto melihat wajah Fandi yang pucat pasi, ditambah bau wangi Kamboja semerbak keluar dari tubuh Fandi yang berlalu, seketika membuat merinding Tanto. Aneh, gumam Tanto lirih. Tanto yang kini terduduk sendiri di sofa tamu, tertegun memikirkan sikap Fandi yang berlalu ke belakang dengan diam membisu. Ingin rasanya ia menceritakan terlebih dahulu kejadian yang dirinya alami di belakang, tepatnya di kamar paling ujung, di mana ia mendengar kidung tembang menyayat dari suara seorang perempuan dari dalam kamar itu. Tapi sayang, Fandi sudah keburu berlalu dengan kebisuannya. Hampir setengah jam Tanto menanti kembalinya Fandi, namun yang ditunggunya tak juga muncul. Rasa heran dan gelisah mulai menggelanyut dalam benak Tanto saat semilir angin malah masuk melalui celah-celah atas jendela berhawa lembab. Heran dengan apa yang tengah dilakukan Fandi, sampai begitu lama ia tak kembali. Gelisah dengan sapuan angin yang dirasanya berbeda dan tak seperti biasanya, kegelisahan Tanto seketika berubah bingung mencekam dalam benak. Ketika pintu yang disangkanya telah terkunci tiba-tiba terbuka dan muncul sosok yang tengah ditunggunya, Fandi, dari depan. Tanto terhenyak dan bangkit saat sosok Fandi yang baru masuk mendekatinya. Perasaannya mulai tak nyaman dengan segala yang baru saja ia alami. Matanya menatap lurus wajah Fandi yang terlihat bingung akan sikapnya. "Kamu dari mana?" Sedikit bergetar suara Tanto saat bertanya. "Loh, aku dari tadi luar sedang menelpon. Terus aku dengar kamu memanggilku untuk masuk karena pintu mau kamu kunci," jawab Fandi heran melihat sikap Tanto. Aku memanggilmu masuk? Bukannya kamu tadi sudah di dalam?" jawab Tanto dengan wajah penuh ekspresi. Perdebatan kecil seketika terjadi antara Tanto dan Fandi yang sama-sama bersikuku dengan keyakinan mereka masing-masing. Bahkan, Fandi terlihat acuh saat Tanto mengungkap kejadian ganjil yang dialaminya. Sampai akhirnya, Fandi yang merasa jengkel serta terlihat acuh memilih untuk menyudahi dan berlalu. "Sudahlah, kita istirahat. Capek aku," ujar Fandi berlalu meninggalkan Tanto yang mematuk. "Kamu mau tidur di mana?" tanya Fandi sebelum ia memilih salah satu kamar. "Terserah, kamu mau tidur di mana?" jawab Tanto datar, membuat Fandi menggelengkan kepala sambil melangkah masuk di kamar kedua dari depan. Tanto masih berdiri terdiam, merekam kembali kejadian demi kejadian yang betul-betul dirasa janggal dalam rumah itu. Padahal belum juga semalam ia dan kedua temannya menempati, tapi sudah beberapa kali mengalami hal yang tak masuk akal. Pasti ada sesuatu di rumah ini. Baru saja Tanto membatin, mendadak bulu-bulu halusnya meremang, tengkuknya menebal saat menyadari dirinya sendiri di ruang tamu seperti tengah diawasi puluhan pasang mata
Tak mau berlama-lama dalam ketakutan, Tanto segera memutuskan untuk masuk ke kamar bersama Wasis. Kamar pertama dari depan yang pernah ditempati sesosok wanita cantik, Wuri Handayani. Berbeda dengan Fandi yang memilih tidur sendiri di kamar kedua. Meski terlihat bersih dan rapi, namun ada rasa tak nyaman menyusup benaknya ketika ia merebahkan tubuhnya di ranjang empuk bertilam kain putih nan halus. Bukan hanya hawa lembab yang membuatnya tak nyaman, tapi juga isi dalam kamar. Fandi merasa jika kamar yang ia tempati sedikit menyeramkan. Mulai dari pencahayaan yang remang, bentuk ranjang, dan segala ornamen kesemuanya dari kayu berukir Jawa kuno membuatnya seperti tengah berada di alam jauh. Malam sudah merambat jauh. Kesunyian sudah melelapkan sebagian hamba-hamba di bumi. Namun bagi Fandi, malam pertama di rumah itu yang ia kontrak selama urusan kerja bersama kedua temannya terasa begitu panjang, penuh kejanggalan. Ia yang awal menampik anggapan Tanto, sedikit demi sedikit mulai membenarkan dan merasakannya sendiri. Berawal dari telinganya mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup berulang-ulang, seolah tengah untuk mainan. Beberapa saat ia diamkan suara itu, sampai akhirnya Fandi yang merasa sudah terganggu beranjak dari pembaringan untuk memastikan. Tak ada yang aneh dilihat Fandi. Pintu yang ia yakini sebagai sumber suara berisik terlihat aman dan masih tertutup rapat. Sebentar Fandi memastikan dengan memeriksa keadaan pintu yang ternyata sudah terkunci sebelum beranjak kembali ke kamar. Namun baru saja kakinya selangkah masuk kamar, tiba-tiba tubuhnya merinding saat hembusan angin lembut teramat dingin menyapu wajah dan lehernya. Ada keraguan dalam diri Fandi saat itu, kala rasa takutnya mulai terbangun dengan satu hal yang baru saja ia rasakan. Belum lagi suasana kamar yang semakin lembab dan menyeramkan selepas tiupan angin yang seperti ikut masuk. Tapi Fandi masih mencoba untuk bertahan dan memberanikan diri kembali berbaring. Mata Fandi mulai mengerjap setelah beberapa kali mulutnya menguap, menandakan rasa kantuknya sudah menyerang. Akan tetapi belum sempat ia terlelap penuh, kembali Fandi terjaga dengan keterkejutan. Matanya dengan cepat mengedar sekeliling, menatapi tiap-tiap sudut kamar, mencari sumber suara tangisan lirih yang mengusik tidurnya. Untuk beberapa saat, Fandi terdiam, seperti tengah memastikan kesadarannya. Sampai akhirnya wajah Fandi berubah memucat ketika dirinya benar-benar memastikan jika nyata mendengar suara tangisan meratap seorang wanita. Suara tangisan yang kadang diiringi rintihan, kini Fandi bisa pastikan berasal dari kamar sebelah. Sebuah kamar yang berukuran paling kecil dibanding kamar lainnya dan sempat disinggung oleh Tanto saat debat dengannya. Namun baru sekarang, Fandi percaya jika ada kejanggalan di kamar itu. Fandi mulai ketakutan saat suara tangisan dan rintihan. Sebentar kemudian berubah sebuah jeritan menyayat berkali-kali. Apalagi saat itu Fandi juga merasa jika di dalam kamarnya seperti banyak sosok-sosok yang berdiri mengelilingi ranjang sedang menatapinya. Fandi akhirnya bangkit dari pembaringan. Ia sudah tak mampu membendung ketakutan yang menyelimuti dirinya. Langkahnya cepat meninggalkan kamar dan berniat masuk ke kamar pertama bersama kedua temannya. Tapi lagi-lagi langkah Fandi harus terhenti. Bukan saja bau gosong menyengat tercium pekat di hidungnya yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan satu sosok hitam yang tingginya 2 kali dari dirinya sudah berdiri di depan kamar. Keringat mengucur deras membasahi tubuh Fandi sebelum berubah kaku dan dingin ketika ia menengadahkan wajahnya menatap wajah sosok hitam di depannya yang hanya terlihat sorot matanya saja yang putih rata. Fandi menjatuhkan tubuhnya yang sudah tak mampu untuk berdiri. Ia terduduk berselonjor, menyandar ke dinding.
Nafasnya tersengal, dengan mata mulai sayu dan mengerjap perlahan sebelum semua terlihat gelap seperti sehitam sosok di depannya. Ini awal yang buruk. Satu suara berat dari Mbah Toha membuat Tanto dan Wasis saling pandang. Kening keduanya berkerut, menatap penuh rasa penasaran pada wajah tua di hadapan mereka. Apa maksudnya, Mbah? Wasis yang tak sabar memberanikan diri bertanya. Mbah Toha sendiri seperti mengacuhkan ucapan Wasis. Ia tampak fokus memeriksa sekujur tubuh membiru Fandi yang ditemukan Tanto tergeletak di lantai depan kamar. Mbah, hal buruk apa yang Mbah Toha maksud? Kembali Wasis yang dirundung rasa penasaran mengulang pertanyaannya pada Mbah Toha. Sejenak tangan Mbah Toha terhenti dari mengurut kening Fandi. Ia memalingkan wajah sebentar pada Wasis yang terlihat begitu mengharap sebuah jawaban. Omah iki ora kena gawe sembarangan. Akeh cikal pancer sing wis ketandur saklilinge. Mula tak saranke golek kontrakan liyane ae. Jelas Mbah Toha. Apa maneh kancamu iki wis ketemu raja jenggolone kene. Bakal dawa urusane yen tetep nekat mbok teruske manggon kene. Sambung Mbah Toha dengan penuh ekspresi kekhawatiran. Ada apa sebenarnya di rumah ini, Mbah? Dan siapa yang sudah mencelakai teman saya ini? Sahut Wasis yang seperti belum percaya dan mengerti dengan penjelasan Mbah Toha. Maaf, saya tidak bisa menceritakannya, jawab Mbah Toha sambil berdiri. Lalu, bagaimana dengan keadaan teman saya ini, Mbah? Tanto yang sedari tadi hanya diam ikut bertanya. Mbah Toha terdiam sebentar. Matanya kembali menatap tubuh lemah Fandi yang sudah tertutup selimut, menyiratkan keprihatinan tersendiri yang mendalam dengan apa yang sudah menimpa pada diri Fandi. Temanmu tersandra sukmanya dan hanya sang pewaris yang bisa mengembalikan kepadanya, jawab Mbah Toha seraya menarik nafas panjang. Sang pewaris? Apakah Sanjaya yang Mbah maksud? Tanya Tanto, yang kemudian dijawab anggukan kepala oleh Mbah Toha. Kalau begitu, saya akan meminta tolong pada Sanjaya, Mbah. Kebetulan saya juga mengenalnya, sahut Tanto penuh antusias. Bukan hanya Mas Sanjaya saja, tapi juga ibunya. Sebab ini ada kaitan erat dengan masa lalu Duk Wuri. Terang Mbah Toha membuat Tanto terdiam. Biar saya saja yang menemui Mas Sanjaya dan ibunya. Biar saya saja yang menemui Mas Sanjaya dan ibunya. Kalian jaga saja teman kalian ini. Dan satu lagi, jangan pernah menyentuh atau bahkan membuka kamar paling ujung belakang. Tegas suara Mbah Toha berpesan setelah menyanggupi untuk menemui sang pewaris Sanjaya. Sepeninggalan Mbah Toha, Wasis yang seperti tak percaya akan semua cerita tentang rumah itu menarik paksa Tanto ke belakang. Tak ada penolakan saat itu dari Tanto. Namun, ketika Wasis berhenti tepat di depan pintu kamar ujung, Tanto seketika terhenyak mundur. Apa yang akan kamu lakukan, sis? Sedikit bergetar suara Tanto melihat kenekatan Wasis. Aku tak percaya jika ada setan bisa mencelakai manusia. Lagian, kenapa juga dengan kamar ini? Kok sampai gak boleh disentuh? Wasis dengan tegas mengutarakan rasa ketidakpercayaannya dan bersikeras ingin membuka pintu yang sudah 20 tahun lamanya tertutup. Tapi ketika tangannya baru menyentuh gagang pintu, Tanto dengan cepat menepisnya. Jangan gila kamu. Apa bukti Fandi yang sudah seperti itu belum cukup untuk membuka pikiranmu? Tanto dengan cepat menarik mundur Wasis dari depan pintu dan menyeretnya kembali ke depan. Apa-apaan kamu ini?
Aku hanya ingin membuktikan apa benar dalam kamar itu ada makhluk yang sudah mencelakai Fandi. Itu saja, ujar Wasis bersungut-sungut. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas, dengan adanya keadaan Fandi seperti ini, saya harap kamu jangan menambah urusan tambah runyam. Ingat, kita hanya tamu di sini. Tegas kalimat yang diucapkan Tanto sebelum ia beranjak ke kamar depan di mana tubuh Fandi terbaring. Tak berapa lama, Tanto kembali ke depan sambil menenteng tas hitam. Ditatapnya lekat-lekat Wasis yang duduk terdiam dan menyandar di sofa sebelum menyerahkan HP milik Fandi ke tangannya. Saya akan melapor ke kantor dan sekalian survei lapangan. Tolong kamu jaga Fandi. Dan ini HP Fandi. Kalau sewaktu-waktu nanti istri atau keluarganya ada yang nelpon, kamu angkat. Tapi ingat, jangan kamu katakan keadaan Fandi yang sebenarnya. Pesan Tanto pada Wasis yang hanya menerima HP milik Fandi tanpa menyahut ucapan apapun. Kalau ada apa-apa, kabari. Sekali lagi Tanto berpesan sebelum beranjak meninggalkan rumah itu, guna mengurus pekerjaan yang seharusnya mereka bertiga. Namun, dikarenakan keadaan Fandi, maka Tanto terpaksa mewakili kedua temannya, di samping dirinya sebagai seorang pelaksana lapangan sekaligus penyuluh. Tanto juga terhitung orang paling lama dibanding kedua temannya di sebuah perusahaan penanaman kabel dan proyek tower. Sepeninggalan Tanto, Wasis masih terdiam di ruang tamu. Ia masih termenung dengan segala rasa tak percayanya. Tapi ketika mengingat ucapan-ucapan Tanto, ia mengendurkan saraf penasaran yang mengencang bila mengingat dengan apa yang ia dengar tentang rumah itu. Setelah beberapa jam melewati jalanan ramai, sepi, dan mengitari perbukitan kecil, Mbah Toha akhirnya bisa meregangkan otot-ototnya yang kaku saat sepeda motor yang memboncengnya berhenti di halaman sebuah rumah joglo bergaya ciri khas Jawa. Rumah yang dipenuhi dengan lekukan dan ukiran indah bernuansa keraton, menggambarkan jika sang pemilik rumah adalah orang yang menjunjung tinggi satu nilai budaya dan tradisi begitu kuat. Mbah Toha yang tahu tentang siapa dulunya pemilik rumah itu sedikit sungkan saat berjalan ke teras berpilar kayu jati berlekuk ukiran. Langkahnya penuh hati-hati yang diikuti seorang pemuda pemboncengnya. Dengan memberanikan diri, Mbah Toha mengetuk pelan daun pintu tebal yang mengkilap. Sejenak Mbah Toha bersabar menunggu. Sampai akhirnya terdengar sahutan lembut dari dalam. Lalu disusul terbukanya daun pintu. Mbah Toha dan sang pemuda seketika menunduk penuh hormat saat muncul di hadapan mereka sesosok wanita ayu bergelung, selaras dengan kebaya batik dan kain jarik sebagai bawahannya. Mbah Toha, monggo masuk Mbah. Pelan dan penuh wibawa suara wanita anggun mempersilahkan tamu yang sudah dikenalnya. Mbah Toha mengangguk pelan dan langsung mengikuti langkah gemulai wanita yang sebenarnya terpaut jauh usianya lebih muda. Akan tetapi, dengan beberapa alasan membuat Mbah Toha yang lebih tua seakan lebih menghormatinya. Sepertinya ada hal yang sangat penting sampai Mbah Toha menyempatkan diri datang ke sini, ucap sang wanita setelah berbasa-basi sebentar, seraya menuangkan air teh ke dalam 2 cangkir yang disuguhkan untuk Mbah Toha dan pengantarnya. Benar Nyai, ini ada kaitannya dengan 3 orang yang menempati rumah Prabon di sana, jawab Mbah Toha setelah sedikit meneguk teh yang disuguhkan. Sosok wanita yang tak lain adalah Wuri mengernyitkan keningnya dan sebentar kemudian berubah menegang kala Mbah Toha mulai menceritakan semua kejadian yang menimpa Fandi. Beberapa kali Wuri menarik nafas panjang seperti tengah menahan satu beban berat dalam batin. Saat Mbah Toha menyinggung nama-nama yang ia tahu sebagai penunggu rumah Prabon dan sudah menjadikannya sebagai sebuah jenggolo. Suasana sesaat hening setelah Mbah Toha selesai bercerita.
Ia menunduk menunggu Wuri yang terdiam seperti tengah mencerna semua cerita dari Mbah Toha, yang mau tidak mau memaksa ia mengulas balik peristiwa demi peristiwa di rumah itu, sampai membuat matanya panas dan menggulirkan dua air bening tanpa terasa. Sebentar Wuri mengusap air matanya, seraya menatap Mbah Toha dengan seulas senyum yang dipaksa, membuat Mbah Toha terlihat iba. "Maaf Mbah, untuk urusan ini saya akan bertanggung jawab dengan Sanjaya. Tapi karena Sanjaya masih pergi, jadi saya menunggu Sanjaya dulu Mbah," ucap Wuri sedikit parau. Mbah Toha terlihat mengangguk pelan, mengerti, dan menyadari dengan apa dan semua yang tengah dirasakan sosok Ayu terakhir Rengko Sasmito, yang juga pemegang pusaka simbol lawean lenggan dari penguasa pesisir selatan. Hari beranjak sore, Wasis yang sudah dihinggapi rasa bosan terlihat mondar-mandir. Sesekali matanya menatap gerbang tak berpintu, berharap Tanto segera datang. Namun, dari langit dengan semburat kemerah-merahan sampai berangsur tertutup awan hitam, orang yang ditunggunya tak juga muncul. Bahkan sudah tak terhitung ia mencoba menghubungi lewat handphone, tapi sayang, juga tak bisa tersambung dengan Tanto. Bosan, penat, dan jengkel membaur di benak Wasis. Ia kemudian memutuskan menutup pintu dan berniat untuk mandi. Akan tetapi, ketika kakinya berada tepat di depan pintu kamar ujung, lagi-lagi rasa penasaran menghinggapinya. Terdiam Wasis menatap pintu yang tinggal berjarak 2 langkah dari tempatnya berdiri, seperti sedang menimbang-nimbang antara keraguan dan rasa penasarannya. Sampai akhirnya kakinya mantap melangkah mendekati pintu yang terdapat ukiran bunga di tengahnya. Perlahan, tangan Wasis mendorong gagang kayu yang menempel di daun pintu tak berkunci. Terdengar suara derit pelan saat sedikit demi sedikit pintu terbuka, lalu berganti sunyi saat pintu sudah terbuka lebar. Wasis tertegun, menatap ruang kamar yang gelap dan berhawa lembab. Tak ada apapun yang bisa dilihat oleh matanya. Namun, justru membuat Wasis semakin diburu rasa penasaran. Apa yang aneh dari kamar ini? Sampai-sampai tak boleh dibuka? Gumam Wasis sembari melangkah masuk ke dalam kamar. Wasis kembali mengedarkan matanya, menatapi seluruh ruang kamar yang gelap saat ia sudah berada di dalam kamar. Tapi lagi-lagi ia tak menemukan apa-apa. Sesaat sebelum Wasis yang sudah berniat meninggalkan kamar itu, tiba-tiba matanya dikejutkan 2 kerlipan berwarna merah tepat lurus di depannya. Seketika Wasis mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kamar. Ia beralih dan tertarik dengan 2 lari kerlipan yang dirasa menarik baginya. Setapak demi setapak Wasis lalui sambil terus menatapi 2 larik merah yang dirasanya begitu dekat, tanpa disadari jika keganjilan sudah terjadi. Wasis terus melangkah menembus gelap ruang yang ia lalui, sampai ketika kakinya mulai merasakan lantai teramat dingin. Di saat itulah baru ia merasakan keanehan. Wajah Wasis mendadak pucat saat menyadari ada hal yang tak masuk akal, di mana ia awal memasuki sebuah kamar yang hanya berukuran 2x3, tapi kini dirinya seperti menyusuri lorong-lorong gelap tanpa ujung. Wasis benar-benar panik. Tangannya meraba-raba seperti ingin memastikan, namun hanya dinding lembab yang tersentuh jarinya, membuat ketakutannya mencuat setelah yakin jika ia memang berada di suatu tempat yang tak dirinya ketahui. Sebentar Wasis terdiam, mencoba berpikir tenang sembari sesekali berteriak meminta tolong. Tapi teriakan-teriakan Wasis hanya menghasilkan pantulan suaranya sendiri yang menggema. Dengan tubuh gemetar, Wasis kembali berjalan menyusuri lorong lembab nan gelap tanpa tahu arah, berharap akan ada jalan baginya untuk bisa keluar, sampai pada titik di mana tubuhnya terduduk lemas.
Wasis dikejutkan dengan suara riuh dari arah depannya. Setitik harapan seketika memancar dari sorot mata Wasis, yang kemudian memaksa tubuhnya untuk bangkit, mengayunkan langkah kaki penuh semangat dan berharap bisa segera lepas dari ketakutan yang menderanya. Wajah Wasis sejenak menyirat satu kelegaan ketika menemukan ujung lorong bercahaya terang. Bukan hanya itu, suara riuh yang membuat dirinya bersemangat juga terdengar dari arah ujung lorong, membuatnya yakin jika itu adalah jalan keluar dari lorong menakutkan berhawa lembab. Wasis terlihat bisa bernafas lega. Setelah sampai di ujung lorong dan mendapati tempat terang yang ramai, ia sempat terduduk dan sebentar membaringkan tubuhnya, melepas rasa takut dan meredam nafasnya yang masih memburu. Namun tak berapa lama setelah Wasis terlihat tenang, mendadak wajahnya kembali menegang ketika hidungnya tiba-tiba mencium bau wangi kamboja yang teramat menyengat. Buru-buru Wasis bangkit untuk memastikan bau kembang yang ia tahu adalah kembang kuburan. Matanya menatap tempat lapang yang terang dengan banyak manusia berseliweran hilir mudik. Satu persatu, Wasis menatap tiap-tiap orang yang berjalan dekat dengan tempatnya berdiri. Lama Wasis terbengong, bingung dengan keadaan di sekelilingnya. Keanehan kembali ia rasakan ketika mengamati seluruh tempat layaknya tanah lapang yang sangat asing baginya. Apalagi saat dengan seksama matanya melihat orang-orang yang berlalu lalang. Wasis semakin merasakan keganjilan, di mana wajah dan kulit tubuh mereka semuanya putih memucat serta terdapat bulatan hitam di mata luarnya. Tapi yang membuat tubuh Wasis ketika merinding ketakutan adalah bau wangi Kamboja ternyata bersumber dari tubuh mereka. Di mana aku? Wasis bergumam dalam hati. Ia benar-benar merasa asing dengan tempat dan setiap sosok yang ada di sekitarnya. Suatu tempat berhawa lembab tanpa Wasis tahu arah timur dan barat.